Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik saja di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Muhammad Jamhari MPD atau biasa dipanggil dengan Bapak Jemi sebagai pembimbing Olimpiade Biologi di SMA Unggulan CT Foundation Deli Serdang, Sumatera Utara. Seperti biasa, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal Olimpiade Biologi, khususnya untuk bidang biologi sel dan molekuler pada bagian pertama. Nah, sebelum kita bahas soalnya, jangan lupa untuk subscribe, kemudian videonya di-like, di-komen, dan di-share ya. Terima kasih. Nah, langsung saja saya akan screen share soalnya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk bidangnya adalah biologi sel dan molekuler pada bagian pertama. Nah, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Pertanyaan nomor 1 sampai 5 berdasarkan keterangan di bawah ini. Soal nomor 1. 5 bakteri berbeda diisolasi dari saluran pencernaan udang tertentu untuk kemudian diteliti potensinya sebagai kandidat probiotik bagi kultur budidaya udang tersebut. Salah satu aspek yang diteliti adalah kemampuan kelima bakteri dalam menurunkan patogenitas bakteri Vibrio sp yang umum ditemukan sebagai agen utama penyebab penyakit pada udang. Dua percobaan atau eksperimen berbeda dilakukan untuk menunjukkan aktivitas antimikroba dan antivirulen dari kelima bakteri tersebut. Percobaan pertama adalah uji aktivitas antimikroba. Kelima bakteri diuji pengaruhnya dalam menyebabkan kehadiran zona hambat atau inhibisi pada bakteri uji dengan menggunakan metode cross-strake atau cross-striking method pada media plat agar. Sedangkan percobaan kedua merupakan eksperimen klinis untuk menguji efek atau pengaruh penambahan probiotik terhadap survival rate dari udang dalam kondisi dipaparkan atau challenge dengan Vibrio sp. Di bawah ini ditampilkan diagram hasil percobaan cross-strake atau cross-striking method. Nah, bisa diperhatikan pada gambar, di sini ada 6 diagram ya, atau ada 6 gambar. Nah, pada gambar pertama, ini berisi beberapa spesies bakteri yang berbeda. Nah, di sini ada spesies nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada spesies pertama ini adalah bakteri Escherichia coli atau E. coli. Sedangkan pada nomor 2 ini adalah bakteri Staphylococcus aureus. Nomor 3 adalah bakteri Vibrio sp. Dan nomor 4 adalah bakteri Bacillus sp. Di mana pada plat agar ini tidak diberi kandidat probiotik atau dalam bentuk kontrol ya, atau diagram imajiner. Sedangkan pada plat nomor 2, 3, 4, 5, 6 atau kelima plat ini masing-masing diberi kandidat probiotik P1, P2, P3, P4 sampai P5. Sedangkan grafik di bawah ini menunjukkan hasil percobaan uji survival rate dari larva udang setelah dikultivasi selama 5 hari. Nah, bisa diperhatikan pada diagram atau pada gambar. Nah, di sini terdapat jenis perlakuan ya atau treatment di mana U adalah kultur udang tanpa penambahan Vibrio sp dan kandidat probiotik. Jadi hanya diberi kultur udang saja tanpa ada penambahan bakteri Vibrio dengan probiotik ya. Nah, kemudian U plus V ini merupakan penambahan kultur udang dengan penambahan Vibrio sp. Jadi udang itu diberikan atau ditambahkan bakteri Vibrio sp.
Nah, sedangkan U ditambah V ditambah P1 sampai P5 ini merupakan kultur udang dengan penambahan Vibrio SP dan kandidat probiotik 1 sampai 5. Berarti lebih lengkap ya. Sudah diberi bakteri Vibrio, diberi lagi probiotik. Nah, langsung saja kita bahas nomor 1 ya. Nah, berdasarkan informasi di atas, bakteri atau kandidat probiotik manakah yang kemungkinan memiliki kemampuan menghasilkan senyawa antimikroba dengan spektrum yang sama dengan chloramphenicol. Nah, sebelum kita membahas soal ini, kita kembali ke statement sebelumnya ya. Nah, di sini ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui sebagai bentuk wawasan aja atau sebagai informasi supaya kamu bisa menjawab pertanyaan berdasarkan soal ini ya. Nah, di sini ada istilah survival rate. Nah, jadi berdasarkan jurnal yang saya peroleh, maka survival rate atau biasa disingkat dengan SR merupakan parameter atau tolok ukur yang dapat menunjukkan keberhasilan suatu budidaya yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kualitas air. SR atau kelangsungan hidup adalah perbandingan antara jumlah individu yang hidup pada akhir pemeliharaan dengan jumlah individu yang hidup pada awal pemeliharaan. Nah, peluang hidup dalam suatu waktu tertentu dipengaruhi oleh faktor biotik maupun abiotik. Nah, itu informasi tentang survival rate atau kelangsungan hidup. Nah, kemudian di sini ada lagi istilah metode cross-tracking. Nah, ini merupakan metode yang paling cepat dan paling sederhana ya dalam men-screening atau menseleksi kultur mikroba untuk mencari kandidat antibiotik yang baru sehingga dapat menetapkan spektrum sifat penghambat atau inhibisi dari bakteri, jamur maupun actinobacteria yang akan tumbuh dan berkembang secara terpisah di atas plat agar. Itu metode cross-track. Nah, kemudian di sini ada lagi probiotik. Apa itu probiotik? Nah, probiotik merupakan sediaan sel mikroba hidup atau komponen dari sel mikroba yang memiliki pengaruh menguntungkan terhadap kesehatan dan kehidupan inangnya. Nah, itu adalah beberapa informasi atau istilah-istilah penting yang harus kamu ketahui. Nah, kemudian kita langsung masuk ke soal nomor 1 ya. Nah, tadi di sini ada semacam antibiotik yang bernama chloramphenicol. Nah, sebetulnya apa itu chloramphenicol? Nah, jadi chloramphenicol adalah obat antibiotik untuk mengatasi beragam infeksi bakteri serius, terutama saat penyakit infeksi tidak membaik dengan obat lain. Ya, jadi sudah dikasih obat tapi nggak sembuh juga, maka diberilah antibiotik yang bernama chloramphenicol. Nah, obat ini tersedia dalam bentuk tetes, seperti obat tetes mata dan obat tetes telinga. Kemudian salep mata, tablet, kapsul, sirup, serta suntik atau berbentuk injeksi. Nah, chloramphenicol bekerja dengan cara membasmi bakteri penyebab infeksi atau memperlambat hingga menghentikan pertumbuhannya. Obat ini efektif menangani infeksi akibat Salmonella typhi, Haemophilus influenza, Escherichia coli, Chlamydia psittaci, serta beragam spesies bakteri Neisseria, Staphylococcus, Streptococcus, dan Rickettsia. Beberapa contoh penyakit akibat infeksi bakteri yang bisa diatasi dengan chloramphenicol adalah konjungtivitis, otitis eksterna atau infeksi pada saluran telinga luar, meningitis atau radang selaput otak atau meninges, demam tifoid, pes, antraks, sampai ehrlichiosis atau penyakit pada anjing. Nah, obat ini hanya bisa digunakan dengan resep dokter. Nah, itu informasi tentang chloramphenicol. Oke, kita bahas ya. Nah, bakteri atau kandidat probiotik manakah yang kemungkinan memiliki kemampuan menghasilkan senyawa antimikroba dengan spektrum yang sama dengan chloramphenicol? A, P1, B, P2, C, P3, D, P4, E, P5.
Nah, kita lihat gambarnya ya. Apakah jawabannya ini P1, P2, P3, P4, atau P5? Nah, kita bahas ya. Nah, di sini kloromfenikol berinteraksi dengan basa nukleotida spesifik dari 23S rRNA peptidil transferase ribosom dan menghambat proses elongasi translasi protein yang diperantarai oleh struktur tersebut. Molekul target kloromfenikol ditemukan baik pada bakteri gram positif maupun gram negatif, menyebabkan antibiotik ini memiliki spektrum yang luas dalam menginhibisi atau menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, kandidat probiotik P3 diamati memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri baik dari kelompok gram positif seperti Staphylococcus dan Bacillus sampai bakteri gram negatif seperti Vibrio dan Escherichia. Kemungkinan dikarenakan kemampuannya untuk menghasilkan senyawa antimikroba dengan spektrum yang luas. Jadi jawabannya adalah C, P3. Oke. Nah, lanjut kita bahas soal nomor 2. Bakteri atau kandidat probiotik manakah yang kemungkinan memiliki kemampuan menghasilkan senyawa antimikroba dengan spektrum yang sama dengan penisilin? Apakah P1, P2, P3, P4, atau P5? Nah, kita bahas ya. Penisilin alami merupakan antibiotik dengan spektrum yang lebih sempit. Berbeda tadi dengan yang kloromfenikol. Karena target utamanya adalah bakteri gram positif seperti Staphylococcus, Bacillus, dan Corynebacterium. Antibiotik ini melemahkan struktur dinding sel bakteri dengan menginhibisi atau menghambat reaksi pembentukan jembatan peptida atau cross-linked antara peptidoglikan. Bentuk termodifikasi dari antibiotik ini seperti ampicillin memiliki spektrum inhibisi atau penghambat yang lebih luas. Kandidat atau calon probiotik P1 diamati hanya menghambat tipe bakteri gram positif saja pada hasil cross-strike plate seperti Staphylococcus dan Bacillus. Kemungkinan dikarenakan kemampuannya untuk menghasilkan senyawa antimikroba dengan spektrum yang sempit. Maka jawabannya adalah A, P1. Oke, jadi pada probiotik P1 yang diamati hanya menghambat tipe bakteri gram positif saja dari hasil cross-strike method. Oke. Nah, lanjut soal nomor 3. Bakteri atau kandidat probiotik manakah yang kemungkinan memiliki kemampuan menghasilkan senyawa yang spesifik menghambat faktor virulensi dari Vibrio sp? Apakah P1, P2, P3, P4, atau P5? Nah, kita bahas lagi ya. Oke, kemampuan probiotik untuk menghambat hanya faktor virulensi atau derajat tingkat patogenitas penyakit pada jangka waktu tertentu. Nah, dapat dilihat dari perbandingan hasil cross-strike plate dan challenging test. Inhibisi atau daya hambat faktor virulensi seperti toksin, molekul quorum sensing, dan sebagainya tidak menyebabkan penghambatan pertumbuhan bakteri, melainkan hanya menginaktifkan atau membuat tidak aktif fungsi patogenesis dari bakteri target tersebut. Pada akhirnya, meskipun bakteri seperti Vibrio dapat hadir atau tumbuh, itu bisa dilihat pada data pertumbuhan bakteri tidak ditunjukkan pada challenging test, ya, pada organisme inangnya seperti pada kultur udang tadi. Akan tetapi, ia tidak menyebabkan penyakit atau melemahkan inangnya dikarenakan fungsi faktor virulensinya dihambat atau diinhibisi. Sehingga hasil ini ditunjukkan paling baik oleh kandidat probiotik P5. Maka nomor 3 jawaban yang benar adalah E, P5. Lanjut kita bahas soal nomor 4. Manakah di antara kelima kandidat bakteri di atas yang paling baik digunakan
untuk menghasilkan senyawa yang dapat menurunkan patogenisitas Vibrio, namun tidak sampai memberikan tekanan seleksi yang kuat pada populasi bakteri patogen tersebut, atau yang sering mendorong munculnya strain atau galur bakteri resisten, apakah P1, P2, P3, P4, atau P5. Nah, kita bahas ya. Kira-kira apa jawabannya? Nah, pemberian kandidat probiotik P5 dimaksudkan untuk melemahkan kapasitas patogenisitas Vibrio SP tanpa menghambat pertumbuhannya secara signifikan atau membunuh bakteri tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Vibrio atau dia bersifat wild type atau galur murni yang dilemahkan dapat tetap hadir pada populasi dan berkompetisi dengan strain mutan, misalnya resisten atau tahan terhadap inhibisi antibiotik yang mungkin telah muncul di dalam populasi tersebut. Secara umum, bakteri wild type atau galur murni memiliki kemampuan pertumbuhan yang lebih baik daripada strain mutan atau cost dari mutasi yang biasanya dialami oleh strain mutan. Penghilangan Vibrio wild type atau galur murni dengan antibiotik dengan memberikan tekanan seleksi yang kuat akan menghilangkan kompetitor bagi strain mutan, sehingga menyebabkan bakteri ini selanjutnya dapat tumbuh dengan leluasa dan pada akhirnya akan mendominasi populasi bakteri. Bakteri mutan nantinya akan menimbulkan masalah baru karena resistensi atau ketahanan terhadap antibiotik ataupun kemampuan lain terkait fungsi fisiologisnya, termasuk juga berubahnya karakter faktor virulensi. Maka berdasarkan informasi tadi, maka soal nomor 4, jawaban yang benar adalah E, P5. Oke, lanjut soal nomor 5. Penambahan cell-free supernatant atau CFS dari kandidat probiotik 4 ke dalam kultur cair sel Vibrio SP menyebabkan perubahan pengamatan jumlah sel yang terukur seperti di bawah ini. Nah, di sini variabel X-nya adalah waktu, sedangkan variabel Y-nya adalah logaritma jumlah sel. Nah, di sini untuk yang garis lurus, yang tidak ada putus-putus itu adalah jumlah sel total yang diukur secara spektrofotometri atau mikroskopi. Sedangkan yang berbentuk garis putus-putus ini adalah jumlah sel hidup atau living cell yang diukur menggunakan koloni plate counting atau dihitung menggunakan koloninya ya. Nah, di mana di sini untuk tanda panah ini menunjukkan waktu penambahan CFS atau cell-free supernatant. Nah, berdasarkan data tersebut, kandidat atau calon probiotik 4 kemungkinan besar menghasilkan senyawa antimikroba yang bersifat apa? Apakah A, bakteriostatik, B, bakteriosidal, C, bakteriostimulan, D, bakteriolitik, atau E, bakterioresisten. Nah, kita bahas ya. Nah, pada grafik ini mengindikasikan atau menunjukkan bahwa ekstrak sel dari kandidat probiotik 4 mengandung senyawa bakteriosidal yang dapat membunuh bakteri Vibrio SP. Fungsi dari bakteriosidal ini dapat dilihat dari perbandingan pembacaan data jumlah sel total, misalnya dengan metode spektrofotometri atau mikroskopi, dengan data jumlah hidup menggunakan metode koloni counting, sejak terjadinya penurunan pertumbuhan sel bakteri. Pengamatan spektrofotometri atau mikroskopi tidak dapat membedakan antara sel yang hidup dengan sel yang mati. Ketika cuplikan kultur sel setelah perlakuan penambahan senyawa antimikroba ditumbuhkan ke plat agar dan diamati terjadinya penurunan jumlah sel hidup sepanjang waktu pengamatan setelah perlakuan tersebut, maka kematian sel atau mortalitas sel yang menyebabkan penurunan jumlah bakteri tersebut kemungkinan disebabkan oleh kehadiran agen bakteriosidal yang efek inhibisinya atau efek
hambatnya bersifat permanen atau tetap. Bahkan setelah kultur diencerkan atau dipindahkan ke medium plat baru untuk penghitungan jumlah mikroba. Maka berdasarkan informasi tadi, maka kandidat probiotik 4 kemungkinan besar menghasilkan senyawa antimikroba yang bersifat bakteriosidal. Maka nomor 5 jawabannya yang benar adalah B, bakteriosidal. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas soal nomor 6. Ini berbeda dengan soal yang tadi ya. Nah, organisme yang sumber karbonnya berasal dari karbon anorganik digolongkan ke dalam apakah A. Prototrof, B. Kemotrof, C. Autotrof, D. Heterotrof, atau E. Auxotrof. Nah, kira-kira apa jawabannya? Kita bahas ya. Autotrof dan heterotrof merupakan pengelompokan atau klasifikasi organisme berdasarkan jenis sumber karbon yang dapat diasimilasinya. Organisme yang dapat mengasimilasi karbon anorganik seperti CO2 atau karbon dioksida sebagai sumber karbonnya digolongkan sebagai organisme autotrof. Contohnya adalah tumbuhan dan organisme fotosintetik lainnya. Sedangkan organisme yang hanya dapat menggunakan karbon organik seperti sumber karbonnya digolongkan sebagai organisme heterotrof. Sehingga berdasarkan informasi di atas, maka nomor 6 jawabannya adalah C, autotrof ya. Jadi organisme yang sumber karbonnya atau C-nya berasal dari karbon anorganik itu digolongkan ke dalam organisme autotrof. Oke, lanjut soal nomor 7. Seorang peneliti mengamati kehadiran plak pada kultur agar E. coli atau Escherichia coli di laboratorium. Peneliti tersebut menduga adanya agen biologis yang bertanggung jawab menyebabkan koloni sel di agar tersebut mati. Bagian plak selanjutnya dicuplik dan ditambahkan ke kultur cair E. coli dan setelah inkubasi beberapa waktu, larutan kultur difilter atau disaring dengan membran 0,22 mikrometer. Inokulasi filtrat pada kultur spread E. coli menunjukkan tidak adanya plak yang dihasilkan. Nah, berdasarkan hasil percobaan ini, plak yang muncul sebelumnya kemungkinan besar disebabkan oleh apa? Apakah A. agen kimia bakteriolitik, B. bakteriofag, C. ameba, D. paramecium, atau E. bakteri? Oke, kita bahas ya. Filter 0,22 mikrometer biasa digunakan untuk proses pemisahan bakteri dari suatu larutan, terutama dalam proses sterilisasi larutan kimia atau medium cair lain yang tidak tahan disterilisasi menggunakan panas yang tinggi atau menggunakan suhu yang tinggi. Oleh karena itu, filtrat yang tersaring diharapkan tidak akan mengandung bakteri ataupun organisme lain dengan ukuran yang lebih besar. Nah, melihat keterangan kasus di atas, maka plak yang muncul kemungkinan besar disebabkan oleh suatu bakteri parasit. Contohnya adalah Delovibrio yang dapat membunuh bakteri lain seperti Escherichia coli. Maka jawaban A tidak tepat karena agen kimia bakteriolitik harusnya sudah terencerkan selama proses pemindahan kultur beberapa kali hingga akhirnya diinokulasi di plat akhir. Sehingga mestinya efek bakteriolitiknya sudah sangat berkurang. Selain itu, plak yang muncul terus berkembang seiring waktu kultivasi yang menunjukkan adanya bentuk hidup yang menyebabkan proses tersebut. Nah, sebagai tambah informasi, jawaban C, amoeba, dan D, paramecium tidak tepat karena amoeba dan paramecium tidak dapat tumbuh pada medium padat untuk kultivasi mikroorganisme seperti medium agar. Sehingga berdasarkan informasi di atas, maka soal nomor 7, jawaban yang benar adalah E, bakteri ya.
Oke, lanjut soal nomor 8. Di bawah ini ditampilkan salah satu jalur metabolisme unik atau stick length pathway yang dapat dilakukan oleh kelompok bakteri Clostridium. Ini gambar jalurnya atau pathway-nya ya. Nah, manakah di antara pilihan jalur metabolisme atau proses kimia berikut yang memiliki fungsi yang mirip dengan reaksi stick length di atas? Apakah A. Siklus Krebs, B. Fermentasi, C. Gluconeogenesis, D. Reaksi transaminase, atau E. Glikolisis. Nah, di sini ada istilah stick length pathway ya, atau jalur stick length. Nah, kita bahas kira-kira apa jawabannya. Nah, pada dasarnya reaksi di atas merupakan suatu reaksi fermentasi atau stick length fermentation, di mana oksidasi substrat organik untuk menghasilkan ATP atau fosforilasi tingkat substrat digerakkan oleh NAD+ sebagai oksidator. Nah, di akhir proses NAD+ di-recycle atau didaur kembali untuk proses oksidasi selanjutnya melalui reduksi substrat organik yang lain oleh NADH yang dihasilkan. Maka jawabannya benar adalah B, fermentasi. Tepatnya adalah fermentasi stick length. Oke, pertanyaan nomor 9 ya. Perhatikanlah pengamatan mikroskopik bakteri di bawah ini. Ini gambarnya, gambar bakterinya yang dilihat secara mikroskopis menggunakan mikroskop ya. Nah, struktur alat gerak dari bakteri di atas disusun oleh protein berbentuk apa? Apakah A. Kresentin, B. Pilin, C. Flagellin, D. Mikrotubulin, atau E. Mikrofilamen? Nah, kita bahas ya, kira-kira jawabannya apa? Nah, sitoskeleton merupakan kelompok protein struktural yang khas ditemukan pada organisme eukariotik. Nah, untuk struktur flagella bakteri, ini flagella ya, atau sebagai alat geraknya, maka komponen protein penyusunnya bukan merupakan protein mikrotubulin, sebagaimana yang dimiliki oleh flagella eukariotik, melainkan oleh protein flagellin. Maka jawabannya adalah C, flagellin. Oke, pertanyaan terakhir, soal nomor 10. Seorang peneliti yang mempelajari proses fotosintesis menyinari kultur ganggang hijau bersel 1 selama waktu tertentu. Lampu kemudian dimatikan dan karbon dioksida radioaktif kira-kira suhunya sekitar 14 derajat Celcius ditambahkan ke dalam kultur selama kurang lebih 30 menit atau setengah jam. Radioaktivitas sel segera diukur setelah penambahan karbon dioksida radioaktif. Hasil apakah yang akan diperoleh oleh peneliti tersebut? Apakah A. Sel-sel tidak menjadi radioaktif karena CO2 diambil oleh sel tumbuhan hanya selama disinari? B. Sel-sel tidak menjadi radioaktif karena CO2 digunakan untuk menghasilkan O2 selama reaksi gelap? C. Molekul radioaktif di dalam sel ditemukan pada ATP yang disintesis menggunakan CO2 radioaktif selama reaksi gelap. D. Dapat ditemukan molekul gliseraldehida 3-fosfat radioaktif di dalam sel tersebut. Atau E. Sel-sel akan menjadi radioaktif karena kondisi gelap diperlukan untuk menghasilkan gula dari CO2 dan air. Nah, kira-kira apa jawabannya? Oke, kita bahas ya. Nah, saat kondisi percobaan diubah menjadi gelap, maka sel telah menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat dan NADPH atau nikotinamida adenin dinukleotida fosfat dari reaksi terang untuk menggerakkan proses sintesis karbohidrat menggunakan CO2 di siklus Kelvin atau reaksi gelap. Nah, proses ini tidak harus berjalan ketika sel sedang disinari. Nah, dengan catatan khusus ya, siklus Kelvin atau reaksi gelap dinamakan seperti itu
karena reaksinya tidak secara langsung membutuhkan cahaya. Siklus Kelvin dapat terjadi baik ketika sel disinari maupun tidak disinari. Maka berdasarkan informasi tadi, soal nomor 10 jawabannya adalah D, ya. Dapat ditemukan molekul gliseraldehida 3-fosfat radioaktif di dalam sel tersebut sesuai dengan peristiwa siklus Kelvin atau reaksi gelap. Nah, demikianlah pembahasan soal untuk kali ini untuk bidang biologi dan molekuler. Jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian atau dari siswa-siswi tentang materi ini, bisa langsung dibuat di kolom komentar ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.